teman-teman, kenalin nama aku Mia Rahmawati. Aku salah satu peserta KKNDR ya 2017 dari kampus IAIN Kediri. Nah, di sini aku mau sedikit sharing-sharing tentang pengennya para orang tua yang anaknya itu hafal Al-Quran sejak dini. Nah, kenapa sih banyak banget orang tua itu yang pengen banget anakku itu pengen hafal Al-Quran, tapi dia masih kecil gitu, kayak meragukan atau kayak gimana ya. Terus berat gak sih anak kecil itu menghafal Al-Quran, padahal dia kan belum bisa baca gitu. Dia cuma hanya bisa melihat, mendengar, atau yang lainnya ya. Di dunia ini menurutku nggak ada ya yang namanya mustahil. Semuanya tuh bisa terjadi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Soalnya kenapa? Ketika Allah sudah mengatakan kun fayakun, jadi apa yang dikehendaki Allah itu pasti terjadi, teman-teman. Jadi kita sebagai makhluknya itu nggak usah yang namanya meragukan tentang kuasa-kuasa yang telah Allah berikan, tentang hal-hal apa saja yang telah Allah janjikan gitu. Nah, buat para orang tua nih ya, anak itu kan ibarat seperti lembaran yang sangatlah dia itu bersih banget, polos. Dia belum ada yang namanya kotoran atau goresan-goresan hal-hal buruk. Jadi di usia dini itu mereka belajar Al-Quran adalah benih utama, benih cinta yang akan selalu membekas di dalam jiwa mereka, hati mereka gitu. Dan di usianya yang kecil itu, bahkan dalam kandungan seorang ibu pun itu anak itu sudah bisa menirukan, dan dia itu juga mendengarkan apa yang diucapkan selama dia itu di dalam kandungannya. Jadi panca indera manusia yang pertama kali diaktifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah panca indera pendengarannya. Jadi telinganya itu sudah berfungsi ya dari lahir itu. Jadi karena itu sebelum dia mendengarkan bunyi-bunyi yang tidak bermanfaat lah, apalagi itu menyebabkan kemadharatan, terus mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, maka dari itu kita itu bisa menciptakan buah hati, terus benih-benih cinta kepada mereka dengan Al-Quran ya. Terus bagaimana sih caranya agar anak-anak atau balita-balita itu bisa menghafal Al-Quran? Wah, keren banget ya ternyata. Kalau seumpama para anak-anak kecil seusia berapa? 3 tahun, 4 tahun dia sudah hafal ayat-ayat Al-Quran. Subhanallah banget gitu loh. Nah, di sini nih aku bakal kasih tips buat kalian semua. 7 tips mudah menghafal Al-Quran untuk anak-anak, mempermudah anak-anak itu dalam menghafal. Ya, langsung saja ya. Nih, aku kasih tahu yang pertama, yaitu biasakan anak itu mendengar ayat Al-Quran. Jadi ketika di kandungan, seorang ibu atau seorang ayah itu sudah memperdengarkan anaknya yang di dalam kandungan dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu ayat-ayat yang indah banget ketika itu diperdengarkan mereka. Kita juga yang mendengarkan juga enak, kita sambil santai, sambil rebahan juga bisa ya. Apapun itu juga bisa, karena memang
posisi seorang ibu ketika mengandung itu adalah terkadang berat ya, karena ngapa-ngapain itu juga berat, soalnya dia juga membawa beban, yaitu anaknya yang ada di dalam kandungan. Nah, dan yang kedua itu adalah putarkan video. Jadi ketika anak itu sudah lahir ya kan, dia sudah lahir, nah itu kan dia punya penglihatan ya. Nah, dari penglihatan tersebut kita bisa putarkan video-video tentang Al-Quran atau murotal-murotal yang dia suka gitu, sesuai apa yang dia inginkan. Biasanya anak itu pengen yang agak warna-warni gitu ya, itulah yang dinyalain buat anak-anaknya gitu. Nah, terus yang ketiga itu gunakan flashcard. Lah, apa sih itu flashcard? Itu seperti semacam kartu warna-warni yang membuat anak itu dia tertarik dengan warna ini, yang bisa membuat dia itu lebih konsentrasi. Jadi flashcard ini itu lebih menunjukkan tentang huruf hijaiyah. Jadi nanti ada kertas warna-warni ya kan, acak tuh. Nah, itu huruf hijaiyah itu ada salah satu yang menempel di warna-warna itu. Jadi anak itu bisa menghafal warna ini, itu berarti huruf ini gitu. Jadi nanti kita juga menjelaskan, seperti contohnya kita alif, ba, ta gitu ya. Kalau alif biasa kan dia tegak gitu. Terus kalau ba itu perahu tapi ada titiknya satu. Kalau ta itu perahu titik dua di atas. Nah, dan seterusnya. Jadi kita sebagai orang tua yang menginginkan sekali anaknya bisa menghafal Al-Quran, nah dari sini kita melakukan langkah-langkah kecil dari mulai kandungan sampai dia itu besar. Nah, langkah selanjutnya yaitu yang keempat, putarkan tilawah. Nah, ketika memang anak itu sudah mulai bisa bermain, terus dia sudah aktif ya, nah itu putarkan tilawah. Dia bisa bermain tapi dia pendengarannya juga berfungsi. Untuk apa? Untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Indah banget gitu loh ya, subhanallah. Nah, dari kita sering dan kebiasaan memutarkan tilawah setiap pagi, setiap sore, anak itu dia tuh menyimpan banyak memori tentang ayat-ayat Al-Quran gitu. Suatu saat itu bakal hafal dengan sendirinya. Dan yang kelima adalah uji bacaan anak. Jadi kalau dia memang kita merasa kalau anak itu sudah bisa. Nah, ayah bunda bisa tuh yang namanya uji bacaan mereka. Ini bacanya apa? Ba, ada garis di atas bacanya apa? Berarti ba. Kalau di bawah berarti bi. Gitu. Kalau kayak ada centong di atasnya berarti bacanya bu, berarti babi bu gitu, dan seterusnya. Nah, dan tips selanjutnya yang keenam yaitu bacakan surat pendek sebelum tidur. Jadi ayah bunda itu bisa yang namanya bacakan surat-surat pendek seperti surat An-Nas, terus surat Al-Falaq, Al-Kautsar, yang pendek-pendek dulu kita ajarkan kepada mereka. Baca setiap mau tidur. Jadi anak ketika mau memejamkan mata, hal terakhir yang ia dengar itu adalah ayat suci Al-Quran. Jadi mereka ketika pagi disambut dengan ayat suci Al-Quran yang diperdengarkan, tilawah-tilawahnya itu ya kan, pagi sudah disambut, malam ditutup dengan ayat Al-Quran. Subhanallah, luar biasa usaha ayah bunda ketika memang menginginkan anak yang solihah, bibit-bibit jannah yang luar biasa ya. Yang terakhir yaitu jadikan membaca itu adalah suatu hobi. Jadi membaca itu ketika memang sudah meniatkan diri untuk menjadikan anaknya seorang penghafal Al-Quran ya. Jadi dari pelan-pelan, perlahan, bersabar,
dan selalu berusaha dikit-dikit baca gitu. Jadi bacanya itu dijadikan hobi. Jadi kayak membaca Al-Quran itu adalah makanan kita sehari-hari. Jadi apa yang kita lakukan juga banyak yang berlandasan Al-Quran. Seperti kita mau sholat kan kita baca doa, terus baca surat pendek. Nah itu lama-lama bakal hafal. Nah itu 7 tips mudah mengajarkan anak untuk menghafal Al-Quran ya. Jadi buat ayah bunda, ya siapa saja ayah bunda atau untuk para orang tua yang memang menginginkan anaknya itu pengen hafal Al-Quran, nah itu adalah suatu kebaikan yang luar biasa. Kita menciptakan bibit-bibit yang sangat luar biasa, yang menjadikan kita nanti ketika memang anak itu ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang hafidh kecil, mereka kelak di akhirat itu adalah memberikan baju kebanggaan kepada ayah bundanya, terus kasih mahkota kepada ayah bundanya. Bayangin aja kalau memang ayah bunda mempunyai seorang putra putri yang sangat seperti itu solehnya, ya Allah, luar biasa. Kita bayangkan dulu aja ya. Jadi buat ayah bunda kalau memang tertarik bisa dicoba, tapi kalau buat para yang belum nikah ya, kita angan-angan aja. Jadi yang belum nikah angan-angan besok kalau udah punya suami, nah itu bisa ya buat ilmu-ilmu ini diterapkan gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah sharing bersama saya. Nanti semoga ilmu yang telah saya berikan itu bermanfaat untuk kalian semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن